Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 4 Maret tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah menyerahkan seluruh hidup kepada Allah. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan di Paroki Tomang ini saya diberi kepercayaan untuk mendampingi seksi Pangruk Tilaya, ya, sebuah seksi yang bertugas untuk membantu umat yang sedang kesusahan, ya, artinya umat yang sedang berduka karena ditinggal berpulang oleh anggota keluarga yang sangat mereka cintai, ya. Jadi seksi Pangruk Tilaya ini mengurusi segala administrasi, ya, dengan rumah duka, dan bahkan juga membantu keluarga untuk menyelenggarakan misa arwah, misa requiem, dan misa tutup peti, ya. Jadi memang tugas seksi Pangruk Tilaya ini sungguh sangat mulia dan sangat membantu, ya, umat di Paroki Tomang ini. Dan satu kali ketika saya selesai memimpin misa tutup peti di sebuah rumah duka, lalu pulang kembali ke pastoran, kebetulan pada saat itu ada seorang ibu yang cukup aktif bertugas di seksi Pangruk Tilaya ini. Saya bertanya kepada ibu ini, ya, Bu, ibu ini kok luar biasa menurut saya, ya. Saya melihat ibu ini hampir setiap hari standby di rumah duka untuk mengurusi jenazah umat kita yang meninggal. Apa motivasi ibu untuk melakukan ini semua, melakukan tugas di seksi Pangruk Tilaya ini dengan penuh semangat, ya. Kemudian ibu ini pun bersharing kepada saya, Romo, jujur saya sungguh boleh menerima berkat yang berlimpah-limpah dengan menjadi anggota seksi Pangruk Tilaya ini. Lalu saya pun bertanya, berkat itu berkat apa, Bu? Maka ibu ini pun melanjutkan, ya Romo, dulu saya itu orangnya sangat takut kalau membayangkan tentang kematian, ya. Setiap kali saya melihat orang mati, saya lalu langsung kepikiran, ya. Saya langsung terpikir dengan diri saya sendiri. Bagaimana nanti seandainya suatu hari Tuhan memanggil saya mati, ya, seperti orang-orang yang saya layani. Dulu saya sangat takut, Romo, kalau membayangkan soal kematian ini. Tapi ya setelah bertahun-tahun bertugas di seksi Pangruk Tilaya, setiap malam saya mengikuti misa tutup peti, dan misa ini biasanya dipimpin oleh beberapa romo, ya, tidak selalu sama, ya. Jadi banyak romo yang memimpin misa tutup peti ini. Saya bisa mendengarkan banyak homili, banyak khotbah dari romo-romo yang memimpin misa tutup peti, ya. Dan dari khotbah-khotbah itu, dari homili-homili itu, pelan-pelan ya saya bisa menjadi mengerti apa makna kematian dalam perspektif iman Kristiani, apa makna perkawinan menurut iman Kristiani. Dan puji Tuhan, Romo, setelah bertahun-tahun mendengarkan khotbah-khotbah dan homili-homili para romo dalam misa tutup peti, sekarang saya menjadi tidak takut lagi dengan kematian. Ya, sekarang saya sudah pasrah. Di usia saya yang sudah tidak muda lagi ini, saya sudah pasrah, saya sudah ikhlas. Kapanpun Tuhan mau panggil saya, silakan. Saya sudah nggak takut lagi dengan kematian. Jadi Romo, berkat menjadi anggota seksi Pangruk Tilaya ini sungguh sangat besar sekali. Sekarang tidak ada sedikit pun rasa takut dalam diri saya. Hidup saya menjadi penuh sukacita, penuh damai sejahtera, dan penuh syukur karena saya boleh membantu banyak orang yang membutuhkan pertolongan.
berkatnya luar biasa, Romo. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang ia akan menerima hidup yang kekal." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu saja yang dimaksud dengan rumah, saudara-saudari, ibu bapak, anak-anak, dan ladang itu jangan diartikan secara harafiah ya. Jadi Tuhan Yesus seperti biasa suka bermain dengan simbol-simbol ya. Tuhan Yesus ini seperti biasanya suka bermain dengan alegori ya. Demikian juga dengan istilah rumah, saudara-saudari, ibu bapak, anak-anak, ladang, sesungguhnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah seluruh hidup kita ya. Jadi bukankah rumah, saudara-saudari, ibu bapak, anak-anak, ladang itu adalah hal-hal yang sangat berharga di dalam hidup kita. Maka yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah seluruh hidup kita. Maka menurut Tuhan Yesus, apabila kita berani melepaskan seluruh hidup kita karena cinta kepada Tuhan, karena demi melayani Tuhan dan sesama, maka Tuhan berjanji pada saat yang sama Tuhan akan memberikan 100 kali lipat apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan. 100 kali lipat ya, apa yang sudah kita lepaskan demi cinta kita kepada Tuhan. Artinya apa? Bahwa apa yang telah kita lepaskan, apa yang telah kita berikan kepada Tuhan karena cinta kita kepada Tuhan, akan dikembalikan oleh Tuhan dalam bentuk berkat dan rahmat yang jauh lebih berlimpah-limpah ya. Seperti halnya yang terjadi dalam hidup ibu yang saya ceritakan tadi ya, karena kemauannya untuk melayani, mencintai Tuhan melalui seksi Pangrukti Laya, dia mendapatkan berkat yang sungguh berlimpah ya. Dan berkat ini bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk harta benda, tetapi kebebasan dari rasa takut, kebebasan dari ketakutan akan kematian. Dan itu adalah sebuah berkat yang luar biasa ya. Karena menurut ilmu psikologi, salah satu yang menyebabkan manusia itu mengalami stres dan depresi yang berat, itu akarnya adalah karena ketakutan akan kematian ya. Ada banyak orang yang karena hanya mendengar berita ada pesawat jatuh di Samudra Hindia, maka selama-lamanya dia tidak pernah mau naik pesawat terbang. Bayangkan ya, hanya mendengar berita saja kok bisa selama-lamanya nggak mau naik pesawat terbang ya. Atau ada orang juga yang mendengar berita ada orang kecelakaan karena bersepeda ditabrak mobil, lalu dia selama-lamanya nggak mau naik sepeda ya, daripada nanti mati ditabrak mobil. Hanya karena berita ya. Nah inilah ibu bapak saudara-saudari, betapa malangnya orang yang takut akan kematian. Tapi ibu tadi sungguh luar biasa ya. Setelah ketakutan itu hilang, maka hidupnya dipenuhi dengan sukacita, dengan kegembiraan dan damai sejahtera. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah dalam masa Prapaskah ini, mari dalam masa Prapaskah yang sebentar lagi akan kita masuki, marilah kita sama-sama belajar ya, bagaimana memberikan seluruh hidup kepada Allah karena cinta kita kepada Allah. Dan semoga dengan apa yang kita berikan kepada Allah ini, yaitu seluruh hidup kita kepadanya, maka kita pun akan memperoleh berkat dan rahmat yang jauh lebih berlimpah-limpah daripada apa yang sudah kita berikan. Tuhan memberkati.